Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis artikel ilmiah serta teman-teman R5F yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kritisi Karya Ilmiah. Sebelum memulai, izinkan saya Imelda Pakwita Maharani sebagai moderator dan pemateri kedua untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Justina Nimas Nugraha sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Istiroha sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Fasya Juliawati sebagai pemateri keempat. Baik, saya persilahkan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Justina Nimas Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nur Irwansyah MPD dan selamat pagi juga untuk teman-teman R5F. Saya Justina Nimas Nugraha dengan NPM 2021-2150-0368 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian kritisi karya ilmiah. Ya, jadi kritisi karya ilmiah itu secara umum merujuk pada proses analisis dan penilaian kritis terhadap sebuah karya ilmiah seperti apa? Artikel, jurnal, buku, tesis, makalah, dan penelitian lainnya yang telah disusun oleh seorang peneliti atau penulis akademik lainnya. Selain itu juga, kritisi karya ilmiah itu merupakan suatu proses penilaian terhadap karya ilmiah menggunakan metode-metode tertentu. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi secara sistematis gitu loh ya. Nah, yang bertujuan nantinya itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari karya yang dikritisi. Bertujuan juga untuk mengevaluasi validitas, relevansi, dan metode yang digunakan, serta memberikan pandangan kritis yang dalam untuk memahami serta meningkatkan atau menyempurnakan kualitas karya ilmiah. Itu saja ya secara garis besarnya pengertian kritisi karya ilmiah dan tujuannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Imelda Pakwita Maharani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan mengkritisi karya ilmiah. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Kritisi karya ilmiah diawali dengan mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Dan yang kedua ada mengevaluasi metodologi. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam karya ilmiah tersebut dievaluasi untuk menentukan apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Yang ketiga, mengevaluasi hasil. Hasil yang diperoleh dari karya ilmiah tersebut juga perlu dievaluasi untuk menentukan apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Yang keempat, ada mengevaluasi kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari karya ilmiah tersebut juga perlu dievaluasi untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh. Baik, materi selanjutnya ada tujuan penugasan mengkritisi. Tujuan penugasan mengkritisi karya ilmiah atau karya lainnya dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Tetapi secara umum, tujuan utama penugasan kritisi adalah untuk mengembangkan keterampilan analisis kritis dan pemahaman yang lebih dalam terhadap subjek atau materi yang sedang dikritisi. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penugasan mengkritisi. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan analisis kritis. Penugasan kritisi membantu mahasiswa atau peserta untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis informasi, data, atau argumen dengan lebih teliti dan kritis. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, mengasah kemampuan evaluasi. Kritisi karya ilmiah melatih kemampuan dalam menilai validitas, relevansi, dan kualitas informasi atau argumen yang disajikan. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan metode penelitian, sumber data, dan bukti yang digunakan. Yang ketiga, ada mengembangkan keterampilan komunikasi. Penugasan kritisi juga membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, tertulis atau lisan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemikiran, analisis, dan penilaian dengan jelas dan efektif kepada orang lain. Yang keempat, ada mendorong refleksi. Penugasan kritisi mendorong peserta untuk merenungkan secara mendalam tentang materi atau topik yang akan mereka kritisi.
Ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman dan wawasan tentang subjek tersebut. Yang kelima, ada mendorong diskusi dan pertukaran ide. Melalui kritik yang konstruktif, penugasan ini dapat memicu diskusi dan pertukaran ide di antara peserta atau dalam komunitas akademik. Ini dapat memajukan pemahaman dan pengetahuan tentang topik yang dibahas. Yang keenam, ada mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Melalui analisis kritis, peserta dapat mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan memenuhi solusi. Yang ketujuh, ada peningkatan literasi kritis. Penugasan kritisi dapat membantu dalam meningkatkan literasi kritis peserta, yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan juga menyaring informasi dengan kritis dalam berbagai konteks. Yang kedelapan, ada peningkatan kualitas karya. Jika penugasan adalah mengkritisi pekerjaan atau karya lainnya, tujuannya mungkin adalah memberikan umpan balik yang dapat membantu penulis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas karyanya. Nah, dengan demikian, tujuan dari penugasan mengkritisi bukan hanya untuk menilai atau mengkritik suatu karya, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan analisis kritis, pemikiran reflektif, dan kemampuan berkomunikasi peserta. Dengan tujuan yang jelas, penugasan mengkritisi dengan sumber yang baik dapat membantu dalam pengembangan berbagai kemampuan intelektual dan literasi yang diperlukan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Resensi buku adalah salah satu cara untuk membudidayakan minat baca terhadap buku baru. Pendapat dari beberapa ahli tentang resensi buku, diantaranya yang pertama menurut Dahlman tahun 2014, halaman 229. Resensi adalah istilah yang digunakan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah buku. Hal yang dimaksud adalah keunggulan atau kelemahan buku tersebut. Menurut W.J. S. Powerwadarminta, resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik atau tidaknya tema dan isi buku, kritikan, serta dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut. Menurut Saryono, 1997 halaman 56 mengatakan resensi adalah sebuah tulisan berupa esai dan bukan bagian dari suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar atau salahnya, argumentatif tidaknya buku tulisan. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku atau fotokopi sampul buku. Terima kasih Fasya Juliawati. Selanjutnya di sini akan saya kembali paparkan tentang pengertian resensi menurut para ahli. Kalau tadi kan Fasya menjelaskan nih pengertian resensi buku secara umum. Nah, kalau sekarang itu adalah resensi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Dahlman di tahun 2014 halaman 229 yang menyatakan bahwa resensi itu adalah istilah yang digunakan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah buku. Ya. Nah, yang kedua itu ada menurut W.J.S. Purwadarminta yang menyatakan bahwa resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, serta dorongan nih kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki atau dibeli. Ya, yang terakhir itu ada menurut Saryono di tahun 1997 halaman 56 yang mengatakan bahwa resensi itu adalah sebuah tulisan berupa esai dan bukan bagian dari suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Jadi isinya itu adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat atau tidaknya, benar atau salahnya, argumentatif atau tidaknya buku tersebut. Itu saja 3 pengertian resensi menurut para ahli. Selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Imelda Pakulita. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih.
Tujuan resensi buku. Yang pertama ada memberikan informasi. Resensi buku memberikan informasi tentang apa yang ada di dalam buku, termasuk plot, karakter, tema, dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Ini membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman awal tentang buku tersebut. Yang kedua ada evaluasi kualitas. Resensi buku mengandung penilaian tentang kualitas buku, termasuk gaya penulisan, struktur naratif, keunggulan penulisan dalam mengembangkan karakter, dan sebagainya. Resensi membantu pembaca untuk mengetahui apakah buku tersebut dianggap baik atau buruk oleh kritikus. Yang ketiga, rekomendasi. Resensi buku dapat memberikan rekomendasi kepada pembaca yang sesuai dengan minat mereka. Jika seorang resensi memberikan ulasan positif, itu dapat menjadi dorongan bagi pembaca untuk mencari jurnal tersebut. Yang keempat, ada konteks dan sejarah. Resensi buku juga bisa memberikan konteks tentang penulis, latar belakang buku, dan dampaknya dalam sejarah sastra atau topik yang dibahas. Ini membantu pembaca untuk memahami buku dalam konteks yang lebih luas. Yang kelima, ada pemahaman mendalam. Resensi buku dapat membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema dan pesan yang disampaikan dalam buku tersebut. Kritikus bisa membahas aspek-aspek tertentu dari buku yang mungkin tidak terlihat oleh pembaca biasa. Yang keenam, mendorong diskusi. Resensi buku seringkali memicu diskusi dan perdebatan tentang buku tersebut. Ini dapat membantu membentuk pandangan beragam tentang karya sastra dan mempromosikan pertukaran gagasan. Dan yang ketujuh, ada memudahkan pemilihan bacaan. Dalam dunia yang penuh dengan banyak buku yang tersedia, resensi buku membantu pembaca untuk mempersempit pilihan mereka dan memilih buku yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Baik, materi selanjutnya ada struktur resensi buku. Struktur resensi buku dapat bervariasi tergantung pada preferensi penulis dan media yang digunakan untuk menuliskannya. Misalnya media cetak, media online, media video. Namun, secara umum, resensi buku memiliki beberapa elemen struktural yang umumnya terdapat dalamnya. Berikut adalah struktur dari resensi buku. Yang pertama ada identitas, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku. Yang kedua ada orientasi. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis adalah sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Yang keempat ada analisis. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang selanjutnya ada unsur resensi buku. Nah, agar dapat dianggap utuh atau lengkap, sebuah resensi buku harus memiliki unsur. Yang pertama ada judul. Judul yang dimaksud di sini bukan judul bukunya, melainkan judul dari resensi yang pastinya harus berhubungan dengan judul buku yang diulas dan juga menarik perhatian untuk dibaca. Yang kedua ada identitas atau data buku. Di sini baru kita menyambut judul buku yang kita ulas. Selain itu, data atau identitas karya yang diulas seperti pengarang atau penulis, tahun terbit, penerbit, harga buku, ketebalan buku atau jumlah halaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada isi resensi. Berisi sinopsis, ulasan dan penilaian penulis mengenai keseluruhan buku termasuk memaparkan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Di bagian penutup biasanya berisi mengenai kenapa dan untuk siapa buku ini ditulis. Manfaat resensi buku bagi penulis buku. Bagi seorang penulis buku, resensi yang ditulis orang lain atas karyanya adalah sebuah bentuk apresiasi tersendiri. Manfaat meresensi bagi penerbit. Resensi buku membantu penerbit untuk mengiklankan bukunya secara gratis yang secara tidak langsung akan mendongkrak nilai penjualan. Karena itu, penerbit tak segan-segan untuk memberikan penghargaan berupa hadiah, buku-buku, ataupun materi pada resensi yang tekun menulis resensi buku terbitan mereka. Bagi media massa yang menyediakan kolom resensi di halamannya
akan terbantu untuk meningkatkan nilai pemasarannya. Adapun langkah-langkah resensi buku. Yang pertama, memilih kegiatan awal yang harus dilakukan untuk meresensi buku adalah memilih dan mencari buku yang akan diresensi. Pilihlah buku yang disukai. Jika suka membaca karya-karya fiksi, tentu akan mogok jika diserahkan buku-buku ekonomi atau sains. Yang kedua, baru atau lama. Buku terbitan kapan yang akan diresensi tergantung mau mengirimkan ke sensi mana. Yang ketiga, membaca. Meresensi buku mula-mulanya adalah aktivitas membaca seperti halnya menulis karya sastra atau kajian-kajian. Pengertian asesmen. Asesmen atau penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data atau informasi, termasuk di dalamnya pengolahan dan pendokumentasian secara sistematis tentang suatu atribut atau objek, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif tentang jumlah, keadaan, kemampuan, atau kemajuan suatu objek, tanpa merujuk pada keputusan nilai judgment. Tema dan topik tulisan. Cakupan tulisan terdiri dari bidang ilmu atau teknologi atau seni. Sifat dan isi tulisan. Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada kreatif dan objektif. Yang kedua logis dan sistematis. Yang ketiga, isi tulisan berupa hasil kajian pustaka atau hasil kajian pustaka yang didukung oleh hasil pengamatan dan wawancara. Yang ketiga, materi karya tulis ilmiah tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni oleh mahasiswa. Selanjutnya, materi karya tulis ilmu merupakan isu mutakhir. Karya tulis ilmiah belum pernah dilombakan dalam lomba tingkat manapun. Dan selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal berisi halaman, judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lainnya. Ringkasan karya tulis maksimal 2 lembar. Yang kedua ada bagian inti berisi pendahuluan, telaah pustaka, metode penulisan, analisis dan sintesis, kesimpulan dan rekomendasi. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Selesai sudah penjelasan tentang kritisi karya ilmiah yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6. Kesimpulan dari materi ini adalah kritisi karya ilmiah merupakan suatu proses penilaian terhadap karya ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dalam kritik karya ilmiah, terdapat alur untuk mengkritisi sebuah karya ilmiah, yaitu dengan meresensi. Bisa dalam bentuk buku, karya, ataupun objek. Resensi buku bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isi, kualitas, dan nilai suatu buku kepada calon pembaca potensial. Dalam mengevaluasi atau mengulas sebuah karya ilmiah, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Elemen-elemen tersebut membantu dalam memberikan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap karya ilmiah tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.